kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita bertemu kembali pada acara Mari Belajar Arsip. Mabar kali ini sudah memasuki episode yang 39 dengan tema pengisian ASKI UP aspek 1 sampai dengan 6. Sebelumnya, pada acara hari ini juga turut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan, Ibu Lucy Komalasari, SSITMAP. Lalu ada Kepala Subbagian Kearsipan, Ibu Wahyuning Tias Kusuma Dewi, SSSI, dan Ibu Endah Sukarni Wuryaningrum, SS MTRAP, selaku Kepala Subbagian Suratan. Selamat bergabung Bapak Ibu untuk memulai acara hari ini. Pertama-tama kita akan bermain games dulu ya Bapak Ibu untuk merefresh. Game kali ini judulnya tebak gambar ya Bapak Ibu. Untuk peraturan games kali ini cukup mudah. Nanti di dalam kartu ini akan muncul gambar-gambar yang nanti bisa ditebak, bisa melalui sound atau kolom chat ya Bapak Ibu. Gimana nih Bapak Ibu, udah siap semuanya? Aduh, kok ini sih? Siap. Kita mulai. Ready. Kita mulai ya Bapak Ibu untuk pertanyaan game yang pertama. Ini ada gambar apa nih Bapak Ibu? Silakan dijawab di kolom. Ada uang. Bank duit. Uang. Enggak Bank ada. duit. Bengkuang. Oh, bengkuang. Ya, benar Bapak Ibu. Ini jawabannya bengkuang. Lalu untuk kartu gambar selanjutnya. Kayak anak-anak kita kasih pertanyaan begini. Nah, Yang rebus. Udang rebus. ya, Udang rebus. Udang rebus, weh. Udang rebus. Bapak Ibu untuk jawaban yang ini udang rebus. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya. Udang rebus. Mangga. Betul Bapak Ibu. Ini untuk jawaban selanjutnya ada Mangga. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya. Bayam. Ya, bayam. Bayam. Untuk pertanyaan selanjutnya. Apa nih Bapak Ibu untuk pertanyaan terakhir kita? Tomat. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya Ya, tomat. Tomat. Ya. Tomat. Ya. Izin Bapak Ibu, berikut gamesnya sudah selesai. Kita langsung masuk ke materi. Materi pada hari ini akan episode 39 dengan judul pengisian ASKI UP aspek 1 sampai dengan 6. Materi kali ini akan dibawakan oleh Mbak Diah Ratmawulan. Selamat pagi Mbak Diah Ratmawulan. Selamat pagi Mbak Farida. Ya. Apa kabar Mbak Diah Ratmo? Alhamdulillah baik. Ceria sekali Mbak Bulan Farida pagi ini. lagi kita.
Pagi, Bapak. Pagi. Semangat sekali, Pak. Ya. Nah, gimana nih Mbak Ulan, udah siap untuk membawakan materi pada pagi hari ini? Siap. Oh, ada yang nyata di kolom chat. Siap, Pak Rio. Ini teman sekelas saya di Mbak Farida. Mas Rio Afandi. Ya, langsung aja untuk waktu dan tempat. Persilakan Mbak Ulan. Siap. Selamat pagi, Bapak Ibu. Izin pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Pagi, Bapak. Pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang pengawasan kearifan internal. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya materinya adalah tentang pengawasan kearsipan internal. Tapi khusus untuk episode kali ini, kita akan fokus pada formulir ASCII bagi unit pengolah. Karena nanti untuk pengawasan kearsipan internal ini akan ada 3 episode, Bapak Ibu. Karena kalau kita gabungkan jadi satu episode, sepertinya waktunya akan habis ya. Untuk episode yang kali ini kita khusus ASCII untuk unit pengolah. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya di episode 38 kemarin kita sudah mengikuti webinar kearsipan ya. Dan di sana kita memberikan penghargaan terhadap arsiparis terbaik kita. Yang pertama ada Mbak Berliana dari BULP, terus ada Mbak Hanandia Purnama dari Kantah Kabupaten Bantul, juga ada Mbak Soraya Marta Luptiana dari Kabupaten Purworejo. Luar biasa ya, arsiparis terbaik kita sekarang Kementerian ATR BPN sudah punya arsiparis yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Tapi selain itu Bapak Ibu, kita juga memberikan penghargaan terhadap satker-satker dengan nilai pengawasan kearsipan internal yang baik. Nah, di sini saya sudah paparkan ada 10 satker ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu lihat kok satkernya pusat semua ya. Iya, betul Bapak Ibu. Jadi, untuk tahun ini memang yang kami awasi baru yang pusat. Jadi, memang target kami adalah pusat dulu, setelah itu mungkin nanti akan bergerak ke daerah. Kemudian hasilnya kalau Bapak Ibu lihat itu nilainya tipis-tipis ya Bapak Ibu, nggak jauh gitu. Itu artinya bahwa sebenarnya satker-satker ini sudah menjalankan dan mereka persaingannya ketat sekali Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat terhadap para pemenang yang mendapat penghargaan baik arsiparis terbaik atau penghargaan satker terbaik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingat tadi ya, pengawasan kearsipan itu sebenarnya bukan semata-mata kita ingin melakukan pengawasan, tapi kita menjalankan amanat Undang-Undang, PP, dan juga Perka Anri. Nah, yang tadi mendapatkan penghargaan, khususnya bagi Satker, itu adalah mereka yang telah mengikuti pengawasan internal. Pengawasan internal ini ada dua, Bapak Ibu, dilakukan terhadap unit kearsipan dan juga unit pengolah. Unit kearsipan itu kalau di pusat berarti itu adalah Sesdirjen, Sesidjen, seperti itu ya Bapak Ibu. Sedangkan unit pengolahnya adalah yang satker-satker di bawahnya. Kalau di daerah, unit kearsipan itu ada dua. Unit kearsipan duanya itu adalah Kanwil, kemudian unit kearsipan 3 adalah kantor pertanahan, kemudian unit pengolah adalah bidang-bidang dan seksi-seksi di bawah. Kalau dilihat ya Bapak Ibu, untuk formnya, untuk yang UK itu mereka harus mengisi 2 form, yaitu form ASCII UK dan form ASCII UP. Sedangkan untuk unit pengolah, mereka hanya cukup mengisi 1 form, yaitu ASCII UP. Formnya seperti apa, Bapak Ibu bisa nanti klik di sini ya, bisa terlihat. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang ada isian, sudah terlihat ya di layar, ada isian yang isinya ada data umumnya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan terkait tentang pembuatan arsip, penciptaan arsip, penggunaan arsip. Pertanyaannya lumayan banyak dan Bapak Ibu sebenarnya cukup checklist saja. Seperti itu ya. Kita skip dulu.
Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu dari formulir tadi, sebenarnya formulir tadi adalah salah satu instrumen atau alat yang kita gunakan untuk melihat bagaimana Bapak Ibu mengelola kearsipan di satkernya masing-masing. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan MUNEF, pengawasan, dan seterusnya, yang kita lihat itu ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu mengelola arsip dinamisnya. Dan yang kedua, bagaimana sumber daya kearsipan yang Bapak Ibu miliki dan upayakan. Kalau mengelola arsipnya, akan ada 4 sub-aspek yang kami nilai. Yang pertama adalah penciptaan arsipnya, yang kedua penggunaan arsipnya, yang ketiga pemeliharaan arsip, yang keempat penyusutan arsip. Kalau dilihat ini memang daur hidup arsip ya Bapak Ibu. Jadi dari arsip diciptakan sampai dengan arsip disusutkan. Selain itu kita juga menilai sumber daya kearsipan yang Bapak Ibu miliki. Yang pertama tentu saja sumber daya manusianya dan juga sarana prasarana yang Bapak Ibu gunakan. Tadi kalau kita lihat satker-satker tersebut yang mendapat peringkat 10 besar itu rata-rata kategorinya adalah BB dan juga A. Jadi sekitaran 70 sampai 90 ya Bapak Ibu nilainya. Semoga di tahun depan ada yang AA, sangat memuaskan ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita perhatikan tadi, kita kembali ke formulirnya. Baik, di formulir yang pertama itu yang akan dilihat adalah bagian penciptaan arsip. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Sebenarnya pertanyaan ini kadang kalau misalnya kita mau nef ke daerah pun juga kita seputaran ini yang kami tanya gitu ya. Bagaimana tentang arsip yang diciptakan. Di sini kalau yang diawasi, satker yang diawasi itu pertanyaannya akan serinci ini. Bagaimana penomorannya, kalau misalnya dia belum elektronik, bagaimana kertas yang dia gunakan, strukturnya, formatnya, terus bagaimana penggunaan cap dinas dan seterusnya, penandatanganannya, juga ada pengamanannya Bapak Ibu. Kemudian setelah diciptakan bagaimana pengendalian. Kalau kami boleh simpulkan, sebenarnya pada tahapan penciptaan arsip ini, kita melihat satu arsip itu secara utuh Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat dari kotak yang merah ini, kita langsung melihat nomor dan kode klasifikasinya. Apakah sudah sesuai? Kemudian juga pengamanannya. Jadi saat kita melihat satu arsip yang Bapak Ibu ciptakan, yang kita lihat adalah yang pertama kode penomoran. Apakah sudah ada kode pengamanan? Kalau di sini contoh yang saya gunakan, saya izin saya menggunakan dari Irjen ya. Itu adalah B, artinya ini adalah surat biasa. Kemudian yang kedua adalah kode klasifikasi. Di sini DL0101. Ada yang raise hand. Izin Mbak Farida, ini mau langsung sesi tanya jawab atau materi dulu aja ya? Baik, kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan, Inspektur Jenderal menggunakan kode klasifikasi DL0101 ya Bapak Ibu. Karena memang seperti itulah penggunaan yang benar Bapak Ibu. Jadi kode klasifikasi itu digunakan sesuai dengan isi suratnya atau materi suratnya tentang apa. Bukan dari Bapak Ibu berasal dari mana. Kalau misalnya Bapak Ibu yang di kantor pertanahan atau Kanwil, Bapak Ibu dari seksi 1 harus menggunakan klasifikasi dari seksi 1. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Tidak melulu seperti itu, tapi digunakan sesuai dengan isi suratnya. Kemudian juga kami melihat yang kedua adalah struktur dan formatnya. Apakah sudah benar bagaimana cara penulisannya, spasinya, jenis hurufnya, dan seterusnya. Kemudian kita juga akan melihat tentang pengesahannya. Apakah sudah disahkan oleh orang yang berwenang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pengendaliannya. Jadi kalau arsip ini diciptakan, maka bagaimana dia kita kendalikan. Bagaimana kita menerimanya,
bagaimana kita mengirimkannya, bagaimana kita disposisikannya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau tadi kita lihat form penilaiannya banyak sekali, dan rata-rata satker itu sebenarnya bisa memenuhi ini dengan baik, maka kami memberikan sedikit bocoran ya Bapak Ibu. Kalau misalnya suatu saat nanti Bapak Ibu diperiksa menjadi objek pengawasan, di bagian penciptaan arsip ini Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa strategi yang kami tawarkan. Yang pertama adalah Bapak Ibu saat menciptakan arsip, saat membuat surat, nota dinas, surat tugas, dan seterusnya Bapak Ibu berpegang pada tata naskah ATR BPN, yaitu Permen ATR BPN nomor 9 tahun 2018. Kemudian saat memberikan kode klasifikasi, Bapak Ibu hati-hati harus sesuai dengan Permen ATR BPN nomor 10 tahun 2018. Dan yang ketiga, ini adalah strategi yang paling kami sarankan, yaitu penggunaan e-office, termasuk juga fitur naskah dinas yang ada di Office. Sebelah kanan ini sudah saya berikan gambarnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau menggunakan fitur naskah dinas, kemudian pilih di daftar konsep, maka otomatis surat Bapak Ibu ciptakan itu sudah sesuai dengan peraturan kita. Tanpa Bapak Ibu sibuk harus mengatur spasi, jenis huruf, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita akan menilai tentang penggunaan arsip. Kita lihat lagi. Di penggunaan arsip ini Bapak Ibu, sebenarnya yang kita lihat adalah bagaimana perlakuan Bapak Ibu terhadap arsip. Jadi arsip itu kan kita simpan ya Bapak Ibu. Kita simpan dalam satu tempat penyimpanan yang sudah kita tetapkan, yang sudah sesuai dengan standar, tapi kemudian suatu saat pasti arsip itu akan digunakan, sehingga dia keluar dari tempat penyimpanannya. Nah, Bapak Ibu, saat mengeluarkan arsip dari tempat penyimpanannya, itu tidak serta-merta arsipnya diambil begitu saja. Tapi ada hal yang harus kita perhatikan. Misalnya Bapak Ibu saat mengeluarkan arsipnya, maka harus ditukar dengan yang namanya out indikator. Out indikatornya seperti apa, nanti di tayangan terakhir kita akan lihat. Kemudian kita mengeluarkannya sesuai dengan ketentuan ya Bapak Ibu, kepada yang berhak saja. Yang tidak berhak tidak boleh diberikan. Kemudian ini yang terakhir Bapak Ibu, bahwa untuk mengambil arsip dari tempatnya itu sebaiknya dilakukan di atas kertas tertulis ya Bapak Ibu, boleh melalui surat permohonan, boleh melalui nota dinas, atau mengisi formulir peminjaman. Gitu. Kemudian pada penilaian ini, strategi yang kami tawarkan yang pertama adalah gunakan out indikator. Karena banyak beberapa satker yang tidak menggunakan out indikator sehingga nilainya menjadi melemah gitu ya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa, nah ini yang sering lupa ya, kalau misalnya ada yang minjem arsip, ada yang minta arsip, itu tolong diregister. Boleh di buku agenda, boleh di formulir peminjaman, atau boleh juga di Google Sheet, atau ada beberapa satker yang punya aplikasi peminjaman. Itu luar biasa bagus sekali. Terus ini yang terakhir adalah kalau ada yang minjem Bapak Ibu, agar kita dapat terekam, itu tolong kalau misalnya minjem nih mulai sekarang Bapak Ibu, kalau ada yang mau minjem arsip, diminta surat permohonannya mana, atau formulir isiannya mana, atau nota dinasnya mana. Karena itu penting untuk Bapak Ibu nanti menunjukkan ke kami bahwa benar-benar ada permohonan itu. Kemudian yang ketiga aspek yang kita lihat adalah tentang pemeliharaan arsip. Nah, Bapak Ibu, pemeliharaan arsip yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN itu ada 5. Yang pertama adalah pemberkasan arsip aktif. Yang kedua adalah penyimpanan arsip aktif. Yang ketiga adalah alih media arsip aktif. Kemudian selanjutnya pemeliharaan arsip vital dan juga pemberkasan dan pelaporan arsip terjaga. Jadi Bapak Ibu, arsip aktif yang Bapak Ibu miliki itu harus diberkaskan dengan baik. Dan kita akan melihat Bapak Ibu,
apakah sudah benar-benar diberkaskan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah penyimpanannya. Bapak Ibu, kalau saya kasih gambar dua seperti ini, Bapak Ibu akan menyimpan arsip aktif di mana? Di box arsip atau di eh, folder seperti yang warna kuning ini. Sebenarnya Sebenarnya yang disarankan adalah yang menggunakan folder yang warna kuning itu, kemudian diletakkan di filing cabinet. Tapi memang ada beberapa jenis arsip yang dia tebal sekali sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam folder karena memang ketentuan folder itu tidak boleh diisi lebih dari 150 lembar. Jadi bisa juga diletakkan di box arsip. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan alih media arsip aktif. Bapak Ibu hati-hati saat melakukan alih media arsip. Saat kita melakukan scanning, hanya di scan saja, ternyata eh, berdasarkan ketentuan itu belum bisa disebut sebagai alih media arsip yang dapat kita gunakan sebagai pembuktian di suatu saat nanti. Jadinya, kalau misalnya Bapak Ibu akan melakukan alih media arsip, ada beberapa hal yang harus kita lalui Bapak Ibu. Kalau yang saat ini yang akan kita bahas adalah hasilnya saja. Jadi hasil alih media arsip itu setidak-tidaknya dia adalah berwarna. Kemudian yang kedua DPI-nya. DPI-nya minimal 300 DPI Bapak Ibu. Kalau itu adalah untuk meminimalisir resolusi yang buruk ya. Jadi kalau kita lakukan dia pemindahan, resolusinya masih terbaca. Kemudian yang terakhir adalah tidak miring. Jadi kalau misalnya kita scan arsip, ternyata arsip hasil scan PDF-nya itu miring, itu sebenarnya harus diperbaiki lagi. Kemudian pemeliharaan arsip vital. Nah, Bapak Ibu, alih media tadi juga merupakan salah satu pemeliharaan dari arsip vital. Di Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan alih media arsip vital, maka itu sudah menjadi salah satu pemeliharaan, yaitu duplikat. Itu ya Bapak Ibu. Selain itu, arsip vital yang Bapak Ibu miliki itu juga bisa disimpan di tempat-tempat yang memiliki akses. Jadi tidak semua orang bisa mengakses tempat itu, tidak semua orang bisa masuk ke dalam tempat itu, tidak semua orang bisa membaca informasi arsip yang ada di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah pemberkasan dan pelaporan arsip terjaga. Untuk yang terakhir ini Bapak Ibu, saat ini Kementerian ATR baru mengidentifikasi satu arsip terjaga yang dimiliki oleh Kementerian ATR BPN, yaitu perjanjian atau kerjasama dengan luar negeri. Dan saat ini pengampunya adalah Biro Kerja. Strateginya di bagian ini adalah Bapak Ibu memberkaskan dengan baik. Bagaimana cara memberkaskannya? Ada di YouTube Biro Umum ya Bapak Ibu, silakan dicek. Kemudian lakukan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dan juga Bapak Ibu saat kita memberkaskan kita juga membuat daftar arsip ya, daftar arsip aktif. Itu mohon semua kolom-kolomnya disesuaikan dengan peraturan. Tidak boleh ada satu informasi yang tidak masuk ke dalamnya. Tapi Bapak Ibu boleh menambahkan kolom lain yang memudahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah penyusutan arsip. Penyusutan arsip itu adalah Bapak Ibu memindahkan nih. Kalau misalnya arsip aktifnya, ternyata masa simpannya sudah habis. Sudah seharusnya dipindahkan menjadi arsip inaktif. Bapak Ibu tidak serta-merta nih memindahkan dari filing kabinet itu ke dalam box arsip begitu saja. Tapi ada prosedurnya, ada tata caranya, dan juga ada berita acara yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Siapa yang memberikan dan siapa yang menerima. Kemudian Bapak Ibu, untuk bagian penyusutan arsip ini penilaiannya tidak setiap tahun ya Bapak Ibu, tapi dilakukan dalam jangka 5 tahun. Jadi dalam jangka 5 tahun, Bapak Ibu melakukan 2 kali pemindahan, itu sudah dianggap pemindahan rutin. Maka strategi yang kami tawarkan, yang pertama adalah melakukan pemindahan arsip secara berkala ya. Berkalanya tadi dihitung 5 tahun ke belakang. Kemudian Bapak Ibu hati-hati harus melihat arsip yang Bapak Ibu simpan itu masih harus disimpan oleh Bapak Ibu atau sudah harus dimasukkan ke dalam box arsip menjadi arsip inaktif.
Kemudian pemindahannya juga tidak asal dipindahkan ya Bapak Ibu, harus sesuai ketentuan dan membuat berita acara serta daftar arsip. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek sumber daya kearsipan. Nah, Bapak Ibu, di sumber daya kearsipan ini alhamdulillah ya di beberapa satker sudah memiliki arsiparis, bahkan tadi sudah ada arsiparis terbaik kita. Gitu. Itu adalah bukti bahwa SDM kearsipan kita itu sudah memiliki kompetensi yang bagus. Di SDM kearsipan ini yang akan kita nilai adalah bahwa seluruh arsiparis dan seluruh pengelola arsip menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi Bapak Ibu, misalnya di tempat Bapak Ibu ada 5 arsiparis atau 5 pengelola arsip, tapi tidak semuanya menjalankan tugasnya dengan baik, maka nilainya kurang memuaskan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi harus seluruhnya. Dan begitu juga tentang pengembangan kompetensinya. Jadi tidak bisa misalnya ada 5 orang yang mengelola arsip, tapi hanya 1 orang saja yang selalu mengikuti diklat, yang selalu mengikuti webinar. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Harus merata. 5-5-nya harus memiliki kompetensi yang sepadan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga tidak ada lagi pemikiran bahwa hanya teman-teman yang dari lulusan kearsipan saja yang berkompeten untuk melaksanakan pengembangan kearsipan, tapi bisa teman-teman di luar bidang kearsipan yang kemudian telah lulus diklat dan juga mengembangkan kompetensi bidang kearsipan. Kemudian di sini juga kita melihat sarana dan prasarana kearsipan. Karena ini form ASCII-nya adalah untuk UP, maka sarana yang digunakan adalah sarana untuk penyimpanan arsip aktif Bapak Ibu. Di sini contoh yang saya berikan adalah filing kabinet, karena memang disarankan adalah filing kabinet. Kemudian di gambar yang tengah ini Bapak Ibu, di sini isinya ada map gantung, ada gayet arsip, kemudian ada folder. Juga cara penulisan indexing. Ada penulisan indeks, ada juga penulisan gayet primer, sekunder, tersier. Dan yang jangan lupa juga ada out indikator. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara menggunakannya? Di sini saya sudah siapkan linknya. Linknya ini langsung terhubung kepada YouTube Biro Umum. Oke, ternyata ini. Baik, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri ya di YouTube Biro Umum. Di situ ada tata cara bagaimana menggunakan Sarpas ini. Baik, Bapak Ibu, sepertinya untuk form ASCII atau penilaian yang kami lakukan agar Bapak Ibu bisa menjadi yang terbaik atau meningkatkan penilaiannya kurang lebih itu. Baik, saya kembalikan ke Mbak Farida. Terima kasih Mbak Farida. Terima kasih Mbak Ulan atas pemaparan materinya. Ya, sangat tercerahkan banget ya kita untuk hari ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih bingung nih terkait pengisian form ASCII UP ini, boleh diajukan pertanyaan, bisa melalui kolom chat atau bisa di langsung raise hand juga bisa. Iya. Mungkin masih ada yang bingung nih terkait out indikator atau tentang arsip aktif, boleh diajukan pertanyaan, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ula. Masih ada yang bingung nggak nih Bapak Ibu atau sudah paham terkait pengisian form ASCII ini? Boleh boleh raise hand atau
kirim pertanyaannya via chat Zoom kali ini. Ibu Ririn Muryani dari Kanwil, Jawa Timur. Izin bertanya, form ASCII bisa diunduh di mana, Mbak Ulan? Ya, silakan Mbak Ulan. Terima kasih Mbak Farida. Izin Bu Ririn, untuk form ASCII-nya bisa diunduh di link yang tadi saya paparkan atau mungkin saya masukin di kolom chat aja ya. Form aslinya bisa dilihat di kolom chat Ibu atau nanti di materinya. Oh, ya, untuk form ASCII-nya sudah dikirim di chat Zoom ya Ibu, bisa di-download. Ya, terima kasih Mbak Ulan. Untuk pertanyaan selanjutnya ada Ibu Rahmah Daniar dari Kantah Kota Bandar Lampung. Izin Bu, izin maaf, mungkin pertanyaan keluar dari topik. Izin bertanya, Kantah kami sudah sertifikat elektronik, Roya pun sudah sertifikat elektronik. Sertifikat yang lamanya diarsipkan bersama Warkah atau dia arsipkan bersama BT-nya mengingat Roya akan dimusnahkan. Ya, gini. Terima Ya, kasih silakan Mbak Mbak Ulan. Farida. Ya. Ya, izin Ibu Rahma. Baik. Sudah sertifikat elektronik, ROI-nya juga sudah elektronik. Sertifikat yang lamanya seharusnya bagaimana? Jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu kalau misalnya sudah di ROYA dan nantinya akan dimusnahkan, maka saran kami adalah seluruhnya diberkaskan bersamaan. Jadi memang karena memang pemberkasan arsip itu seharusnya dari awal sampai akhir itu semua diberkaskan menjadi satu. Jadi nanti ada warkahnya, ada buku tanahnya, semuanya menyatu di situ, diberkaskan menjadi satu. Kemudian nanti untuk memusnahkannya pun juga dimusnahkan per berkasnya. Jadi dihitungnya per berkas. Jadi tidak bisa hanya memusnahkan buku tanahnya saja atau tidak bisa hanya memusnahkan warkahnya saja. Tapi secara peraturan di Permen 8 2020 itu dia bunyinya adalah warkah dan buku tanah gitu. Jadi semuanya diberkaskan menjadi satu Ibu. Seperti itu. Terima kasih. Sudah cukup sepertinya Mbak Farida. Jawaban dari Mbak Ulan. Ini ada Bapak Zainuddin dari PU Kantah Mul. Izin Bapak, silahkan pertanyaannya Bapak. Halo. Ya, Bapak. Ya Bapak, Ya. silahkan Bapak Izin pertanyaannya. Mbak Ulan. Ya, Pak Zainuddin. Apa kabar, Pak? Baik, baik, Pak. Terkait dengan arsip tadi yang dibilang tidak semua orang bisa melihat itu arsip. Kalau saya lihat arsip-arsip yang saya input ini, kayaknya apa sih yang terkandung di dalam arsip itu sehingga tidak semua orang lihat. Karena saya lihat kadang-kadang begini, Mbak. Arsip yang kita ciptakan itu banyak yang ada yang tidak tidak jujur atau apalah. Jadi kayak kita berlindung di balik arsip itu. Tidak berlindung, orang tidak semua bisa lihat. Kayak gitu. Jadi kenapa tidak dibuka semua? Kenapa tidak semua arsip kita buka saja? Biar
orang tahu bahwa kegiatan di Kanta ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan melalui dengan arsip yang dia bisa lihat. Karena kemarin waktu kita lihat salah satu fungsi arsip itu cerminan kita melihat kegiatan apa yang pernah dilakukan, kemudian menata untuk ke depan. Nah, kalau misalnya arsip kita tutupi, jadi masyarakat atau yang lain itu tidak bisa tahu, tidak bisa memberikan saran misalnya. Saya kasih contoh begini, Mbak. Kita rehab gedung misalnya. Rehab gedung itu kan ada arsipnya semua. Nah, tidak semua orang bisa ngelihat itu arsip yang telah kita buat. Nah, kalau misalnya tidak bisa lihat, orang tidak bisa lagi memberikan saran. Oh begini, oh begini yang seharusnya. Kita berjalan sesuai dengan koridor saja. Jadi kayak kita tidak mau dikritik lagi apa yang telah kita lakukan. Nah, kalau misalnya dibuka, ini arsip kita buka semua. Kasih lihat ke umum misalnya. Jelas kritikan banyak masuk untuk kritikan ke depannya. Jadi sebagai cerminan kita, sebagai pencipta arsip, kemudian untuk menata ke depannya. Masa gitu, Mbak. Kenapa kita tidak buka saja arsip yang ada? Kenapa arsip tutup-tutupi? Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa buka. Misalnya ada kasus, baru bisa dibuka. Yang bisa minta juga orang tertentu, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, hanya itu yang bisa buka. Masyarakat lain, jadi kalau tidak mencuat masalah, sudah itu arsip diem semua, tidak ada yang tahu. Nah, kalau kita buka, buka, ini kan lebih bagus, ada kritikan masuk. Oh, misalnya perawatan gedung kurang ini, kita perbaiki di sini. Sebagai cerminan kita ada kritikan masuk. Nah, kalau arsip kita tutup, jadi tidak ada masukan. Nanti ada masalah baru muncul. Itu pun yang bisa membuka orang-orang tertentu. Itu yang pertama, Mbak. Kemudian yang kedua, saya pernah mengajukan untuk jadi arsiparis, Mbak. Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan kapan kita mulai melaksanakan, kapan pelaksananya untuk ujian arsiparisnya. Kemudian kalau memang ada persyaratan kita, karena kita terbatas umur sudah 50-an lebih. Jadi kalau kita tunda-tunda terus kita belajar begini, ujung-ujungnya tidak jadi arsiparis juga. Karena terbatas umur nanti. Kalau misalnya ada persyaratan harus ikut pelatihan, kita siap ikut. Atau bisa mandiri atau bagaimana kita siap. Demikian, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih Bapak, pertanyaannya bagus sekali. Ya Pak, arsip kita ditutup-tutupi ya Pak ya. Tidak dibuka untuk umum ya. Iya, jadi kalau arsip kita dibuka nanti akan banyak masukan gitu ya Pak ya, harapannya ya dari masyarakat gitu ya. Ada masukan. Ya, siap. Iya Bapak izin, tapi ternyata memang arsip kita itu kita bedakan menjadi beberapa. Memang ada arsip yang kita buka bahkan untuk umum. Itu ada arsip yang memang bahkan kita hadirkan dia untuk pendidikan gitu juga ada. Jadi kita memang membagi beberapa klasifikasi arsip. Kalau yang kita bagikan untuk umum itu kita bisa ngecek di PPID ya Pak, ada websitenya Kementerian ATR BPN, ada arsip-arsip BPN yang bisa diunduh di situ. Kemudian selain itu nih Pak, kebetulan BPN nih, Kementerian ATR BPN, baru saja kita mengupload di 2024 ini beberapa arsip kita yang sifatnya statis. Artinya sudah tidak kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian informasinya menurut kami dan juga sudah mendapat verifikasi dari Antri bahwa arsip-arsip tersebut adalah arsip-arsip yang kemungkinan akan berguna bagi ilmu pengetahuan dan juga masyarakat. Itu sudah kami upload di SIKN JIKN. Jadi nanti masyarakat umum, tidak hanya orang BPN saja itu bisa mengakses arsipnya. Tapi walau bagaimanapun juga kita harus tetap menjaga beberapa arsip kita yang dikecualikan. Harus tetap menjaga kan? Butuh Bapak.
Ternyata berdasarkan Permen ATR BPN nomor 32 tahun 2021 tentang layanan informasi publik, ternyata ATR BPN sudah menetapkan beberapa informasi yang dikecualikan. Biasanya informasi itu dikecualikan karena dia menyangkut hak keperdataan misalnya, atau dia akan mengganggu ketenangan publik, kenyamanan publik, dan seterusnya. Jadi tetap ada Pak, tetap ada arsip kita yang akan kita berikan ke publik untuk sarana informasi dan juga untuk pengembangan pengetahuan. Untuk arsip-arsip tersebut bisa diakses di PPID ATR BPN atau juga di SIKN. Kalau yang PPID ATR BPN ini Pak, ini memang BPN sendiri yang mengelola gitu. Jadi memang internal yang mengelola, internal yang mengupload nih, mengupload arsip-arsipnya. Juga ada JDIH ATR BPN, itu juga bentuknya website. Ada beberapa arsip berupa peraturan yang bisa diambil di situ. Nah, kalau yang SIKN, JIKN ini kita sudah terkoneksi. Seluruh kementerian dan lembaga, juga perguruan tinggi sudah mengupload arsipnya di situ. Nah, seperti itu ya, Bapak. Kalau Oke, untuk oke. yang tadi arsiparis, aduh, karena itu sebenarnya kewenangan Biro Orkot ya Pak. Tapi kami turut mendoakan Bapak, semoga Bapak segera mendapat jawaban yang terbaik dari Biro Orkot ya Pak. Kami Iya, akan makasih Mbak. bantu sounding-sounding. Seterusnya kami akan berdoa yang terbaik untuk Bapak, semoga Bapak segera diangkat menjadi arsiparis. Semangat sekali Pak ya jadi arsiparis Pak. Semangat Pak. Makasih. Baik, begitu ya Bapak. Terima kasih, sehat selalu Bapak. Baik, Salam. terima kasih banyak Pak Zainuddin dan Mbak Ulan atas pertanyaan dan jawabannya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan, izin Mbak mau bertanya, daftar isi arsip aktif itu isinya arsip tanda tangan basah atau manual fisik? Ya, silakan Mbak Ulan, mungkin bisa dijawab. Pertanyaan Bapak atau Ibu tadi yang nanya ya, saya lupa. Jadi kalau daftar arsip aktif, Bapak Ibu, daftar arsip aktif itu adalah arsipnya masih terus berjalan. Artinya belum selesai proses pekerjaannya atau masih dalam retensi harus disimpan di dalam central file. Maka sebenarnya daftar arsip aktifnya itu cukup berupa daftar saja. Kalau yang kami punya tanda tangani karena dia sifatnya masih aktif gitu ya, masih terus bertambah, dia masih terus bertambah, masih terus berproses seperti itu Mbak Farida. Ya, ya, terima kasih Mbak Ulan. Jadi untuk daftar arsip aktif itu karena masih terus digunakan, jadi belum ada tanda tangannya ya gitu ya Mbak Ulan ya. Iya betul Mbak Farida. Izin Mbak Ulan untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak M. Yani dari Kantah Kota Palembang. Izin bertanya dari Kantah Kota Palembang untuk arsip-arsip keuangan seperti SPM, SP2D, kwitansi, SPS, dan lain-lain, berapa lama jangka waktunya supaya bisa dimusnahkan? Ya, silakan Mbak Ulan. Ya kita lihat sama-sama ya Bapak ya. Jadi kalau untuk melihat berapa lamanya, Bapak Ibu bisa melihat di Permen ATR BPN nomor 8 tahun 2020. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di Permen ATR BPN nomor 8 tahun 2020 ini sudah ada penjelasannya. Retensi aktif dan retensi inaktif. Artinya adalah masa simpan di central file atau dia masih berada di unit pengolah, kemudian bergeser menjadi masa inaktif. Kita lihat tadi yang ditanyakan adalah arsip-arsip tentang keuangan ya. Yang ditanyakan tadi tentang SPM. Coba kita find dulu SPM. Nah, Bapak Ibu, SPM ini adalah ternyata di dalam JRA atau Permen 8 tahun 2020 itu jenis arsipnya disebut sebagai dokumen pembayaran keuangan. Nah, kalau dokumen pembayaran keuangan, maka dia aktifnya, artinya Bapak Ibu harus tetap memeliharanya di ruang Bapak Ibu itu 2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai.
Khusus untuk arsip-arsip keuangan, Bapak Ibu, di sini ada lagi ketentuan. Bukan hanya 2 tahun, tapi 2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai. Kemudian setelah itu baru masuk masa inaktifnya 5 tahun. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baru dia bisa dimusnahkan. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Ternyata SPM yang tebal-tebal itu juga bisa dimusnahkan. Memusnahkannya misalnya dia adalah SPM tahun 2020. Maka 2 tahun setelah tindak lanjut. Bapak Ibu, misalnya 2020, biasanya paling cepat pemeriksaan itu dilakukan setahun setelahnya. Berarti 2021. Maka 2021 kita tunggu lagi 2 tahun. 2022, 2023. Maka dia masuk ke masa inaktifnya 2024. 2024, maka dia 5 tahun kemudian baru bisa dimusnahkan, yaitu 2029 itu baru habis masa inaktifnya, sehingga dia dimusnahkan itu pada tahun 2030. Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu, kenapa kita sering menyebutkan bahwa arsip-arsip keuangan itu retensinya atau disimpan atau boleh dimusnahkan setelah 10 tahun itu ada hitungannya. Hitungannya seperti ini ya Bapak Ibu. Semoga mudah dimengerti. Kalau misalnya pakai cara penghitungan tadi terkesan lebih susah gitu ya, Bapak Ibu sebenarnya bisa menambahkan saja masa aktif ditambah masa inaktif ditambah 1 tahun. Berarti 2 ditambah 5 ditambah 1 berarti 8 ya. Berarti tahun ke-9. Tahun ke-9, tetapi kalau misalnya dia arsipnya tahun 2020, biasanya diperiksanya 2021. Maka yang ditambahkan adalah 2021 ditambah 9. Itu ya Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu Mbak Farida. Semoga cukup menjawab ya. Itu ya Bapak Nanti dari kantor Kota Palembang. Terima kasih Mbak Ulan atas penjelasannya. Lalu kita ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rahmadina dari Kantah Lampung Tengah. Izin bertanya untuk Warkah PTSL tahun ini apakah tidak dianjurkan lagi memakai album Warkah? Apakah harus dengan box arsip? Bahkan dijawab. Makasih Mbak Farida. Betul Ibu, memang sebenarnya Warkah atau Warkah PTSL itu juga termasuk ke dalam arsip vital. Tadi ada ya arsip vital. Jadi arsip vital itu memang disarankan penyimpanannya menggunakan box arsip, bukan lagi dengan apa tuh namanya album ya. Kenapa Bapak Ibu? Kalau misalnya kita menggunakan box arsip itu adalah kita dalam rangka mengupayakan bahwa apa yang berada di dalam box arsip itu sama dengan apa yang ditampilkan di box arsipnya. Artinya kondisi arsipnya akan sama dengan box arsipnya. Kalau misalnya box arsipnya basah, misalnya kena hujan gitu, itu langsung kelihatan Bapak Ibu. Boxnya basah, maka arsip di dalamnya juga basah. Tapi kalau album, itu kalaupun dia kehujanan, cover depannya akan tetap bagus. Padahal arsip di dalamnya itu sudah rusak. Dan kita jarang tahu, kecuali kita memang sengaja buka gitu ya. Jadi itu adalah satu pengamanan pertama. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu, kita Biro Umum sudah beberapa kali melakukan pendampingan terhadap kantor pertanahan yang mendapatkan bencana kebakaran, Bapak Ibu. Di situ kami menemukan banyak sekali arsip-arsip yang sebenarnya masih bisa diselamatkan tapi gagal kami restorasi. Kenapa? Karena buku tanahnya disimpan di dalam album. Album itu materinya adalah plastik. Saat dia terkena panas, maka plastiknya meleleh dan menyatu dengan kertasnya. Dan itu yang tidak bisa kita selamatkan, Bapak Ibu. Kemudian alasan selanjutnya adalah bahwa Warkah yang disimpan di dalam album itu cenderung akan lebih cepat rusak. Kenapa? Karena penyimpanan dalam plastik itu umur simpannya lebih cepat. Dia akan lebih cepat keriting, dia akan lebih cepat menguning, dia akan lebih cepat memanas, sehingga masa simpannya lebih singkat. Padahal Warkah itu adalah arsip yang masa simpannya panjang sekali,
dia akan disimpan sepanjang tanah itu masih ada. Jadi kami sarankan Bapak Ibu untuk melakukan penyimpanan dalam box arsip. Dan box arsipnya juga sudah kami tentukan. Gramaturnya berapa, warnanya apa, tulisannya apa, bagaimana bentuknya, dan juga bagaimana ukurannya. Di form arsip tersebut juga ada pengukuran. Bagaimana, coba kita cek ya. Di form arsip itu juga sudah kami berikan aba-aba bahwa box arsipnya harus sesuai dengan yang distandarkan oleh ANRI. Bentar, saya cek dulu. Saya izin share screen sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ini sebenarnya materi minggu depan ya, Bapak Ibu, tentang UK. Jadi spesifikasi box arsip itu sudah kami tentukan. Jadi dia harus terbuat dari karton gelombang, dari beberapa lapisan kertas medium bergelombang. Terus ada penyekat dan juga pelapisnya. Kemudian lembarannya rata, tidak kotor, dan tidak berlubang. Juga tidak melengkung-melengkung gitu ya Bapak Ibu. Bentuk dan ukurannya juga sudah kami tetapkan. Kotak persegi panjang, ada ventilasi udaranya, terus ada lubang untuk ventilasi udara diameternya 3 cm. Kalau untuk box kecil itu 2,5 cm, ukurannya juga sudah kami tetapkan. Ini kalau untuk Kementerian ATR BPN ada 3 ukuran, nanti Bapak Ibu kecil, sedang, dan besar. Kemudian untuk boxnya itu berwarna coklat, dasarnya coklat. Kita menggunakan yang coklat ya Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu Mbak Farida. Semoga cukup menjawab. Baik, Mbak Ulan. Terima kasih atas penjelasannya, Mbak Ulan. Harus pakai box arsip ya, Mbak Ulan ya. Karena sesuai ketentuan nanti dengan pakai box arsip. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin dari Ibu Rahma Daniar dari Kantah Kota Bandar Lampung. Izin Ibu, jadi yang Roya tadi, arsip sertifikat hak miliknya boleh dimusnahkan beserta buku tanahnya. Saya izin share lagi ya Bapak Ibu ya. Oh iya. Coba kita cek yang Roya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk tadi sertifikat hak tanggungan yang sudah diroya bisa dimusnahkan ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi yang dimusnahkan itu memang semuanya. Tapi Bapak Ibu cara pemusnahannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu bisa cek di Mabar episode sebelumnya tentang pemusnahan arsip, bagaimana tata cara pemusnahannya, atau kalau masih terkendala bagaimana cara memusnahkannya bisa hubungi kami ya di Biro Umum. Insya Allah kami akan dampingi Bapak Ibu gitu. Jadi memang warkah dan buku tanah hak tanggungan ini seluruhnya Bapak Ibu ya bisa dimusnahkan. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga sudah cukup Mbak Farida. Terima kasih banyak Mbak Ulan penjelasannya. Izin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Yuni Tolinggi dari izin bertanya terkait arsip dokumen keuangan. Kalau sudah masuk 10 tahun tapi belum ada pemeriksaan, apa sudah bisa dimusnahkan? Ya, silakan Mbak Ulan. Ya, makasih Mbak Farida. Nah, pertanyaan ini banyak sekali yang menanyakan ya Bapak Ibu terkait tentang dokumen keuangan yang 10 tahun tapi belum diperiksa, boleh tidak dimusnahkan. Nah, Bapak Ibu kemarin kita sempat diskusi sama Andri ya, karena faktanya di Kementerian ATR BPN tidak semua dokumen keuangan itu diperiksa oleh BPK ataupun
pengawasan internal gitu ya Bapak Ibu. Tapi secara peraturan itu sebenarnya kami serahkan kembali ke Bapak Ibu. Jadi kalau secara ketentuan memang kami menghitung 10 tahun itu adalah masa terpendek ya Bapak Ibu kalau misalnya belum diperiksa. Masa terpendeknya 10 tahun dimusnahkan. Tapi kalau misalnya belum diperiksa, Bapak Ibu saat memusnahkan arsip itu akan ada yang namanya rapat panitia penilai pemusnahan arsip. Jadi apabila arsip itu bisa dimusnahkan, apabila tidak melanggar peraturan perundang-undangan, sudah tidak digunakan lagi untuk bekerja Bapak Ibu sehari-hari dan juga sudah memasuki masa retensi dan yang selanjutnya adalah kalau tidak ada masa retensinya itu diharapkan pimpinan pencipta arsip berarti kalau di Kantah Pak Kakan, di Kanwil Pak Kanwil itu memberikan SK penetapan bahwa arsip itu memang sudah tidak lagi digunakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sekarang berarti kami kembalikan lagi ke satker masing-masing. Apakah SPM atau surat pembayaran itu setelah 10 tahun itu masih akan Bapak Ibu gunakan? Faktanya, misalnya seperti tadi Roya gitu ya, Roya itu sebenarnya 1 tahun setelah dimusnahkan, artinya tahun kedua berarti ya, itu boleh dimusnahkan. Tapi ada beberapa kontrak pertanahan yang masih, Mbak saya belum berani memusnahkan karena ini beberapa masih dicari. Monggo, kami kembalikan ke Bapak Ibu. Mungkin tempat penyimpanan arsipnya masih memenuhi, sehingga kalau misalnya arsipnya terus berkembang, saya masih punya tempat nyimpannya kok Mbak, gitu. Monggo kami persilakan. Tapi kalaupun mau dimusnahkan, secara ketentuan itu sudah diperbolehkan asalkan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu, Mbak Farida. Ya, terima kasih Mbak Ulan atas penjelasannya. Karena waktu sudah menunjukkan 10.57, izin hanya bisa satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu dari Benedikta Fadil Khair dari Kanwil Maluku. Izin bertanya Mbak Ulan, seperti penjelasan Mbak Ulan yang tadi terhadap buku tanah dan SU yang selama ini disimpan di album, pengalaman di Kanta sebaiknya harus disimpan di mana ya Mbak selanjutnya terhadap warkah-warkah, bagaimana kita menyimpannya karena selama ini disimpan dalam outlet saja. Terima kasih Mbak Ulan. Ya, silakan Mbak Terima Ulan. kasih Mbak Farida. Aduh, dari tadi pertanyaannya bagus-bagus nih. Betul ya, Bapak Ibu. Kami sering sekali menemui gitu ya kalau kita ke kantor, warteg itu disimpan di dalam outner, dilubangi kemudian dimasukkan ke dalam outner. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak disarankan. Pertama, melubangi arsip itu salah satu kegiatan merusak arsip Bapak Ibu. Jadi arsip yang sebenarnya itu kemudian menjadi rusak, bahkan ada beberapa yang dilubangi kemudian informasinya hilang. Ada beberapa huruf atau angka yang hilang, ini berbahaya ya. Saran kami, Bapak Ibu, untuk mengganti penggunaan sarana penyimpanan arsip. Kami tidak menyarankan untuk Bapak Ibu menggunakan album, tapi mohon Bapak Ibu menggunakan box arsip. Seperti itu ya Bapak Ibu. Karena sebenarnya kalau misalnya kita mau pengadaan album, itu sama pengadaan album dengan pengadaan box arsip. Itu sama ya kalau nggak salah ya Mbak Farida ya. Mata Ya, anggarannya ya. betul Mbak Ulan. Ya, mata anggarannya sama. Kemudian harganya kalau dilihat ternyata lebih efisien yang box arsip. Seperti itu ya. Kemudian tadi pertanyaan apa lagi ya saya lupa. Oh, bagaimana seharusnya menyimpannya? Nah, bagaimana seharusnya menyimpannya? Bapak Ibu bisa cek di YouTube Biro Umum ya. Di YouTube Biro Umum itu ada kami membuat tutorial tentang bagaimana penggunaan bentar ya. RU. Oke, saya share screen lagi ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa cek di YouTube Biro Umum ya, Biro Umum ATR BPN. Di sini ada tutorial-tutorial.
Tutorial yang pertama adalah penataan arsip aktif. Ini yang tadi saya berikan linknya di materi. Kemudian yang kedua adalah penataan arsip inaktif. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan box arsip, terus bagaimana kita mengikatnya, dan seterusnya dan selanjutnya. Kalau kita menggunakan box arsip, kemudian kita menggunakan kertas yang benar, insya Allah arsipnya akan lebih jangka simpannya lebih lama. Gitu ya Bapak Ibu, dibandingkan dengan album. Seperti itu Bapak Ibu, karena itu kami sudah sesuaikan dengan kondisi Indonesia yang tropis, kemudian kita sesuaikan juga dengan tingkat keasaman kertas yang rata-rata digunakan di satker-satker, baik pusat maupun daerah. Nah, lebih itu Bapak Ibu, semoga nanti Bapak Ibu bisa lihat-lihat ya di YouTube Biro Umum tutorial-tutorialnya. Terima kasih Mbak Farida. Terima kasih Mbak Ulan atas jawaban penjelasannya sehingga kita tercerahkan ya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, kami kami mohon maaf dikarenakan waktu sudah menunjukkan 11 dan waktu ini sangat terbatas. Mungkin tadi menjadi pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu yang bisa dijawab oleh Mbak Ulan. Untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab, kami mohon maaf, kami akan coba tampung dan mungkin nanti akan kita coba jawab. Nah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Ulan telah memaparkan materi dan kesediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Nah, Recording. selanjutnya ini ada sesi game Kahoot ya Bapak Ibu, di mana jawaban materi yang telah dipaparkan Mbak Ulan akan kita rangkum menjadi kuis Kahoot. Gimana nih Bapak Ibu, udah siap semua? Sudah. Ya, untuk share screen ya Bapak Ibu untuk permainan Kahoot ini. Ya, untuk gamenya kali ini dengan PIN 38041 Bapak Ibu bisa masuk ke Kahoot. Ini ada Ibu dan PNR yang masih kita tunggu ya Bapak Ibu. Orang, saya Bapak Ibu kita tunggu. Sudah 20 orang ya Bapak Ibu. Kita mulai permainannya. Pertanyaan yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 mengatur jawabannya itu undang-undang terkait pengawasan kearsipan ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, nomor 1 ada Bapak Denny, lalu selanjutnya ada
Van, disusul Tenten, Akyun, dan Kanta HSN. Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, berita cara pemindahan arsip ditandatangani oleh siapa nih Bapak Ibu? Ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah dan unit kearsipan ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu tetap Bapak Denny ya, di paling atas, lalu disusul oleh Kanta HSS, lalu ada Van, Tenten, dan Furkon ya. Untuk selanjutnya, sarana dan prasarana yang ada di unit pengolah, kecuali apa aja nih Bapak Ibu? Sarana dan prasarana yang ada di unit pengolah. Kecuali nih ya Bapak Ibu. Yang kecuali itu box arsip, karena box arsip ini di unit kearsipan ya Bapak Ibu, unit pengolah itu sarana prasarananya guide atau SCAD, filing kabinet, dan folder. Lalu selanjutnya disusul Bapak Van, sekarang yang urutan pertama, lalu ada Pak Denny, Kanta HSS, Tenten, dan Sari. Pertanyaan selanjutnya, yang memiliki kewenangan menyajikan arsip aktif untuk kepentingan pengguna internal adalah, jawabannya apa Bapak Ibu? Ada arsip atau nasional? Unit pengolah ya Bapak Ibu, jawabannya yang memiliki. Selanjutnya ada Bapak Van masih di urutan ke atas ya Bapak, lalu disusul dengan Ibu Sari, Pak Denny, Kanta HSS, dan selanjutnya Tenten. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu, metode pelindungan arsip vital adalah, metode pelindungannya nih seperti apa nih Bapak Ibu, arsip vital? Untuk arsip vital itu ada dispersal dan vaulting ya Bapak Ibu. Siapa nih yang juara 3? Untuk di sini ada Goji. Selamat Goji, lalu ada Bapak. Dan yang pertama itu Selamat Ibu Sari, ada pertama. Iya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kali ini terima kasih telah bermain bersama di game Kahoot. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, baik Bapak Ibu, setelah game Kahoot ini selesai juga acara Mari Belajar Arsip kita pada episode 39 ini. Kami sebagai penyelenggara memohon maaf apabila ada salah dan kurangnya pada acara hari ini, dan saya ucapkan kepada narasumber Mbak Ulan terima kasih, dan Bapak Ibu yang telah bergabung dan mengikuti acara Mari Belajar Arsip pada hari ini, terima kasih banyak. Nanti kita akan ketemu lagi di Rabu depan dengan episode yang baru tentunya. Iya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Saya mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.